Kita harus menyadari bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk tetap melakukan kecemaran, bukan tetap melakukan dosa, tapi kita akan masuk dalam pengudusan. Jadi sejak kita menjadi milik kepunyaan Kristus, maka kita harus menanggalkan manusia lama, harus meletakkan akan kebiasaan-kebiasaan dosa, meninggalkan akan perkara-perkara yang Tuhan gak suka. Dan itu proses. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini kita akan mempelajari satu kata, yaitu dipanggil. Ya, saudara, Tuhan itu memanggil saudara dan saya. Kalau Anda bisa mendengarkan akan Suara Gembala kali ini, itu karena Anda dipanggil. Dipanggil untuk apa? Nanti kita akan pelajari. Jadi panggilan Tuhan itu berlaku sampai nanti kita ketemu dengan Dia. Jadi panggilan demi panggilan. Nah, masalahnya bagaimana respons kita ketika kita dipanggil. Ya, itu lebih penting, saudara. Tuhan memanggil, kita merespons. Misalnya saya sedang mainan, saya anak kecil ya. Dulu ketika saya masih kanak-kanak, masih anak kecil, saya bermain dan asyik dengan bermain tanah, saudara ya. Saya bikin mainan sesuatu dengan menggali tanah, bikin lubang, bikin gunung-gunungan dan sebagainya. Sedang asyik, ibu saya memanggil, ayo makan, gitu. Panggilan makan, saudara ya. Ya ini panggilan ini bagaimana saya respons. Biasanya kalau saya gitu tuh saya bilang, sebentar Mi, sebentar. Maksud saya ini tak selesaikan dulu mainannya, begitu. Nah, panggilan bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bagaimana respon saya? Nah, itu saudaraku ya ilustrasinya. Saya bacakan Matius 22 ayat 14. Firman katakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Oh, berarti setelah panggilan ada pilihan, seleksi, saudaraku. Menurut saya, saudaraku, panggilan yang dari Tuhan ini adalah tahap awal. Jadi seleksi kita ini, seleksi dari diri kita ini terjadi setelah kita dipanggil. Nah, kalau kita menanggapi panggilan Tuhan, maka kita akan masuk dalam kelompok yang dipilih. Jadi kalau kita tidak menanggapi panggilan Tuhan, berkali-kali firman disampaikan, kita cuek, ya. Padahal itu panggilan. Berkali-kali Injil diberitakan melalui teman, sahabat, keluarga, atau melalui apa yang kita dengarkan di sosmed, tapi orang tersebut tidak merespon dengan benar, maka dia belum masuk kelompok dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih inilah adalah tafsir saya, saudaraku, orang-orang yang menanggapi panggilan Tuhan tersebut. Nah, nanti ada lagi lanjutannya, saudaraku, dalam Wahyu 17 ayat 14. Nah, ini menarik ini untuk kita dalami, saudaraku. Wahyu itu kan akhir zaman, saudara ya. Nah, di sini di ayat 14 dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Ya, jadi ini antikris dan antek-anteknya berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa yang menang? Nah, di sini, saudara perhatikan. Yaitu mereka yang terpanggil. Tadi kita sudah belajar tentang Tuhan itu memanggil. Yang telah dipilih, yaitu mereka yang menanggapi panggilan Tuhan dengan datang memenuhi panggilannya. Dan yang terakhir, yang setia. Jadi setelah kita masuk kelompok pilihan, hati-hati, saudaraku, masih ada ujian kesetiaan. Saudara pelajari,
Saudara buka akan YouTube channel kami, di situ kami banyak kali menyampaikan pelajaran tentang murtad. Nah, murtad itu artinya tidak setia sampai akhir. Sudah terpanggil, mungkin sudah memenuhi panggilan, sehingga saya kategorikan masuk terpilih. Yudas Iskariot itu terpilih, saudaraku ya, terpilih jadi murid. Tapi kemudian dia tidak setia sampai ke akhir. Nah, saudaraku, jadi ada 3 ya. Mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih, dan mereka terpilih, dan mereka yang setia. Jadi ada 3. Nah, kali ini saudaraku kita akan fokus pada beberapa panggilan Tuhan. Karena banyak sekali akan poin-poin panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Kita akan fokus pada 3 saja. Mari kita buka akan firman di dalam Roma, surat Roma pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7, saudara ya. 6 dan 7, Roma 1, 6 dan 7, saya bacakan. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Panggilan pertama adalah panggilan untuk jadi milik kepunyaan Dia. Bagaimana respon saudara ketika Tuhan memanggil, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu panggilan. Saudara mau menanggapi? Ketika Anda dan saya menanggapi, maka kita menjadi milik Kristus. Saya dipanggil, saudaraku, tanggal 21 Agustus 1976, udah berapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya mendengar firman Tuhan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, dan ketika panggilan itu disampaikan, siapa yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silahkan maju ke depan, dan saya maju ke depan. Dan saya menerima akan panggilan itu, merespon panggilan itu, saudaraku. Dan saat itu juga saya menjadi milik kepunyaan Dia, melalui iman kepada kasih karunia-Nya. Nah, jadi pertama, panggilan jadi milik Kristus. Kedua, saudaraku, ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah. Saudara, kita ini dikasihi, saudara, ya. Yang dipanggil, kita ini dipanggil, dan dijadikan orang kudus. Kita ini dipanggil untuk menjadi kudus, saudara, menjadi saint, orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Saudara bisa cari ayat-ayat panggilan untuk menjadi kudus. Itu banyak sekali, saudaraku. Kita harus menyadari bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk tetap melakukan kecemaran, bukan tetap melakukan dosa, tapi kita akan masuk dalam pengudusan. Jadi sejak kita menjadi milik kepunyaan Kristus, maka kita harus menanggalkan manusia lama, harus menanggalkan, meletakkan akan kebiasaan-kebiasaan dosa, meninggalkan akan perkara-perkara yang Tuhan gak suka. Dan itu proses. Saya tidak katakan begitu terima Yesus langsung kudus 100%. Tidak, saudaraku. Kita berproses untuk dikuduskan. Disitulah butuh apa, saudara? Kerelaan. Kalau saudara dan saya rela, maka kita akan terus disucikan, dikuduskan, dan disempurnakan. Ya, jadi dikatakan yang dipanggil dan dijadikan orang kudus. Ayat 7 tadi, saudara. Panggilan kekudusan. Nah, itu kedua poin ya. Menjadi milik Dia, kemudian menjadi orang yang terus berjalan memenuhi panggilan pengudusan Tuhan. Yang ketiga, ini 3 saja ya saudaraku ya. Kolose 3 ayat 15, saya akan bacakan saudaraku. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini penting saudara. Jadi di dalam kita menghadapi dunia yang kacau balau, dunia yang sering menyeret kita untuk
untuk kita jadi gelisah ini, saudaraku ya, membikin galau itu ya dunia ini kan, segala apa yang terjadi di dunia ini bisa membuat galau. Kita berseru, dan kiranya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena ya dengan kita memelihara damai sejahtera, menerima damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus memerintah dalam hati kita, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudaraku, ini panggilan yang gak main-main. Dipanggil menjadi satu tubuh. 1 Korintus 12 itu jelas sekali menceritakan tentang tubuh Kristus digambarkan, di mana kita terhubung satu sama lain dengan syaraf-syaraf. Kepalanya adalah Tuhan Yesus, perintahnya dari Sang Kepala yaitu Kristus. Sedangkan kita adalah bagian dari tubuh yang masing-masing punya fungsi yang mungkin berbeda-beda. Nggak perlu kita saling mengunggulkan diri. Yang terpenting adalah tangan. Yang satunya berkata, yang terpenting adalah mata. Satunya, yang terpenting adalah telinga. Semua penting, saudaraku. Yang penting adalah kaki. Nggak ada kaki kita nggak bisa jalan. Ya, sama-sama penting. Belum lagi organ-organ yang di dalam tubuh, saudaraku. Ayo, mau punya tangan berotot seperti Arnold, suasana segar. Ya kan? Yang berotot. Kalau jantungnya berhenti gimana, saudara? Game over. Jadi ayo kita ini saling terkait, saling tergantung. Jadi nggak ada orang Kristen atau satu gereja yang bisa independen, itu nggak bisa. Jadi interdependensi antara satu dengan yang lain itu adalah panggilan. Kita dipanggil untuk menjadi apa, saudara? Satu tubuh. Jadi kalau ada satu satu sinode gereja atau satu aliran gereja, saya mau katakan bahwa aliran gereja bisa macam-macam tergantung panggilan dan penekanan pelayanan masing-masing, tetapi prinsip ortodoksi harus tegas. Itu fondasi kesatuan tubuh Kristus, yaitu dua, saudaraku. Satu yaitu ortodoksi tentang Kristologi. Jadi Tuhan Yesus adalah 100% Allah, ya, karena dia adalah firman yang menjadi manusia, tapi dia juga 100% manusia. Ya, ini istilah ini bisa diperdebatkan, tapi itu saya pakai aja supaya saudara paham. Jadi betul-betul dia Allah sejati, tapi dia juga manusia sejati. Itu Kristologi. Yesus Kristus itu harus kita yakini sebagai ini. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Yesus itu bukan Allah sejati, dia adalah ciptaan dan sebagainya, tolak. Itu Arianisme. Ya. Jadi Yesus satu dengan Bapa, ya. Tapi dia berbeda fungsi dan berbeda pribadi, karena dia adalah firman yang menjadi manusia, anak, disebut anak Allah, maka itulah iman Kristen, Kristologi. Kemudian Trinity itu adalah jabaran dari Bapa, Putra, Roh Kudus, yang ketiganya adalah Esa adanya. Nah, saudara, saya nggak akan bicara ini, saudara bisa cari di YouTube channel tentang Trinity, Tritunggal, bukan Triteis dan sebagainya, itu saudara tinggal ketik dan saudara bisa pelajari. Tetapi, saudaraku, yang penting selain kita sama-sama punya ortodoksi, ayo kita saling menghargai. Bagaimana kalau ada perbedaan-perbedaan yang minor, ya sudahlah kita abaikan. Kita saling menerima sebagai satu tubuh. Jangan saling membidatkan, itu penting sekali. Kalau ortodoksi kita sama, ayo kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling menghargai. Dan saling memperlengkapi, supaya kita bisa bekerja sama, berjejaring untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saling menerima, saudaraku. Ya, itulah 3 panggilan yang akan menjadi PR bagi kita. Dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Apakah saudara mengasihi dia sebagai Tuhanmu, sebagai Rajamu? Kedua,
kita dipanggil untuk menjadi kudus, apakah kita semakin hari semakin dikuduskan, dan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap sesama anggota tubuh Kristus. Apakah kita mengasihi mereka, menerima mereka, dan kita bergantung juga pada mereka. Saling tergantung. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.